Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Cherry Nugraheni, dari SMK Negeri 1 Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait menerapkan prinsip-prinsip praktik profesional bekerja pada mata pelajaran dasar-dasar akuntansi untuk kelas 10 akuntansi semester 1. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami pengertian industri dan tanggung jawab industri. Yang kedua, memahami macam entitas industri dan jasa keuangan. Yang ketiga, memahami definisi karakteristik profesi, kode etik, dan prinsip profesional. Yang keempat, memahami definisi teknisi akuntansi dan akuntansi profesi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian industri. Perusahaan Jadi adalah suatu unit perusahaan kegiatan adalah yang melakukan suatu aktivitas unit kegiatan pengolahan yang faktor-faktor melakukan produksi aktivitas untuk pengolahan menyediakan faktor-faktor barang-barang produksi dan jasa untuk bagi menyediakan masyarakat, barang-barang dan jasa bagi mendistribusikannya masyarakat, upaya-upaya lain mendistribusikannya dengan tujuan serta memperoleh melakukan keuntungan dan upaya-upaya memuaskan lain kebutuhan dengan masyarakat. tujuan memperoleh Ini kita kutip keuntungan dari dan memuaskan MFAT. kebutuhan masyarakat. Jadi sebelum kita memahami pengertian industri, kita harus tahu dulu perusahaan. Kita mulai Selanjutnya, yaitu perusahaan industri sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi barang, jadi yang siap dijual kepada pihak lain. Yang kedua, perusahaan industri adalah perusahaan yang beroperasi dalam sektor ekonomi yang berfokus pada produksi barang atau jasa dalam jumlah besar atau massal. Untuk tanggung jawab industri, ini eh, yaitu kewajiban moral, hukum, dan sosial yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi dalam industri tertentu. Contoh dari tanggung jawab industri yaitu mematuhi peraturan pemerintah terkait lingkungan, keselamatan kerja, dan hak pekerja, serta produk atau layanan yang dihasilkan dalam memenuhi standar dan keamanan yang ditetapkan. Berikutnya adalah macam entitas industri jasa keuangan. Yang pertama adalah bank, yaitu merupakan salah satu jenis industri jasa keuangan yang membantu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta pelayanan jasa yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua adalah asuransi. Nah, asuransi ini adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan risiko dari tertanggung individu atau badan usaha kepada pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan. Ini adalah badan usaha jasa di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, atau pembiayaan konsumen. Yang keempat adalah pasar modal. Ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Yang kelima adalah dana pensiun. Ini merupakan salah satu jenis industri jasa keuangan yang khusus menghimpun dana untuk persiapan penanggungan menjalani masa tua. Baik, berikutnya adalah definisi profesi. Nah, ini profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu. Baik, berikutnya adalah definisi profesi. Nah, ini profesi adalah keahlian. Nah, untuk karakteristik profesi itu sendiri yaitu adanya pengetahuan khusus, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, mengabdi kepada kepentingan masyarakat, lalu ada izin khusus untuk bisa menjalani suatu profesi. Nah, yang kelima adalah kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Berikutnya ini kode etik. Kode etik ini adalah pegangan umum yang mengikat setiap anggota dan suatu pola bertindak yang berlaku bagi setiap anggota profesi. Berikutnya, selanjutnya adalah prinsip-prinsip profesional. Untuk prinsip-prinsip profesional, ini yang pertama adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini sendiri yaitu
Yang dimaksud adalah setiap orang yang mempunyai profesi tertentu diharapkan selalu bersikap tanggung jawab kepada dalam dua arah, yaitu terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang kedua adalah terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah kepentingan publik. Nah, ini maksudnya adalah harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam melayani kepentingan publik dan menghormati kepercayaan publik. Yang ketiga adalah integritas. Ini maksudnya adalah untuk mempertahankan dan memperluas publik, maka harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional. Yang keempat adalah objektivitas dan independen. Ini seorang profesional harus mampu mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik. Yang kelima adalah kecermatan dan keseksamaan. Anggota harus mengamati standar teknis dan standar etnis profesi. Yang terakhir, keenam adalah lingkup dan sifat produk jasa. Seseorang profesional dalam praktik publik harus mengamati prinsip perilaku profesional dalam menentukan lingkup sifat produk dan jasa yang diberikan. Baik, untuk berikutnya adalah definisi teknisi akuntansi dan akuntansi profesional. Baik, untuk berikutnya adalah definisi teknisi akuntansi dan akuntansi profesional. Baik, yang pertama akuntansi. Akuntansi ini sendiri adalah satu catatan proses mengklasifikasikan sifatnya proses dan data transaksi saat ini dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan keuangan yang dapat digunakan oleh orang yang menggunakan itu mudah dipahami untuk membuat keputusan dan tujuan lain. Lalu teknisi akuntansi itu sendiri adalah teknisi yang kompeten untuk menjadi kuasa eksekutif dalam pembukuan dunia bisnis, lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya. Berikutnya adalah tujuan profesi teknisi akuntansi. Teknisi akuntansi itu sendiri adalah teknisi yang kompeten untuk menjadi kuasa eksekutif dalam pembukuan dua bisnis, lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya. Meliputi yang pertama adalah kredibilitas. Ini masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua adalah profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Yang ketiga adalah kualitas jasa. Nah, ini terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja yang tinggi. Berikutnya yang terakhir adalah kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Berikutnya ini adalah macam-macam profesi akuntan. Yang pertama adalah konsultan keuangan. Ini memberikan masukan pada klien terkait dengan perencanaan atau pengolahan keuangan, kebutuhan keuangan, manajemen pajak, dan yang lainnya. Jadi konsultan keuangan hendaknya dapat membantu kliennya dalam merencanakan anggaran keuangan di masa yang akan depan, baik dalam bentuk tabungan, investasi, polis asuransi, atau dana pensiun. Berikutnya yang kedua, staf pembukuan audit dan audit. Nah, ini adalah seorang staf pembukuan bertugas untuk memeriksa transaksi keuangan, mencatat transaksi dengan akurat, dan membuat laporan keuangannya. Berikutnya yang ketiga yaitu akuntan. Nah, seorang akuntan ini adalah orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi yang bekerja di sebuah perusahaan, baik industri keuangan atau akuntan pemerintah. Nah, untuk profesi sebagai akuntan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah akuntan publik. Nah, ini dikenal sebagai akuntan eksternal, di mana mereka tidak terikat perusahaan tertentu dan memberikan jasanya dengan pembayaran tertentu.
Berikutnya yaitu akuntan internal. Nah, ini adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan secara dependen yang juga disebut dengan akuntan manajemen atau perusahaan. Tugas yang dilakukan oleh akuntan intern mencakup sistem akuntansi, membuat laporan keuangan untuk pimpinan perusahaan, menyusun anggaran keuangan, dan menangani permasalahan pajak. Berikutnya yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Nah, ini adalah akuntan yang bekerja di dalam lembaga pemerintahan. Biasanya mereka bekerja di kantor Badan Pengawas Keuangan atau BPK atau lembaga keuangan lainnya. Berikutnya yang keempat adalah akuntan pendidik. Nah, untuk akuntan pendidik ini adalah eh, bertanggung jawab pada pendidikan akuntansi, penelitian dan pengembangan akuntansi, di mana mereka biasanya juga berprofesi sebagai dosen atau pengajar di sekolah menengah atau perguruan tinggi, ya seperti kita ini, gitu ya. Pihak yang menggunakan informasi akuntansi, yang pertama adalah pihak internal, jadi pihak yang berada dalam struktur organisasi, contohnya manajemen. Jadi manajemen ini pihak yang paling membutuhkan laporan akuntansi yang tepat dan akurat untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Contohnya seperti manajer yang melihat posisi keuangan perusahaan untuk memutuskan apakah akan membeli gedung untuk kantor cabang baru atau tidak. Seperti itu. Berikutnya, pihak eksternal. Nah, pihak eksternal itu sendiri ada yang pertama adalah investor. Investor ini membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk menentukan apakah akan menanamkan modalnya atau tidak. Berikutnya yang kedua adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan. Para pemilik perusahaan yang mempunyai atau memiliki bagian saham perusahaan membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk dapat mengetahui sejauh mana kemajuan atau kemunduran yang dialami perusahaan. Berikutnya yang ketiga adalah pemerintah. Nah, ini besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan atau organisasi kepada pemerintah sebagian besar berdasarkan atas informasi laporan keuangan perusahaan. Yang keempat adalah kreditur. Jadi, jika perusahaan sedang terdesak dan membutuhkan dana segera, perusahaan mungkin akan meminjam uang pada kreditur seperti meminjam uang di bank. Begitu itu contohnya. Prinsip etika profesi. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas. Yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam kerahasiaan. Yang ketujuh perilaku profesional. Dan yang terakhir adalah standar teknis. Berikutnya, ini adalah slide sudah yang terakhir. Jadi ada eh, tujuan utama pendidikan itu bukanlah pengetahuan, tetapi adalah tindakan. Itu informasi atau materi dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.